Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vector, Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar tentang ekowisata. Tujuan pembelajaran dari video ini atau unit kompetensi ini adalah memahami tentang rancangan dan pengelolaan ekowisata serta pedoman dalam ekowisata. Mari kita mulai. Pada semester ini, materi yang akan saya berikan kepada kalian meliputi pengertian secara umum dan pemahaman pentingnya ekowisata. Pengertian ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata minat khusus yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, alam dan budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang sifatnya konservatif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat setempat secara berkelanjutan. Topik yang kedua, saya akan membahas materi mengenai produk ekowisata, pengenalan produk ekowisata, jenis-jenis produk ekowisata, dan potensi ekowisata. Contoh yang dapat saya ambil dari atraksi ekowisata meliputi hiking, camping, diving, dan cycling. Misalnya kalian mengambil salah satu contoh dari atraksi tersebut yaitu diving. Nah, di sini kalian harus kenal terlebih dahulu apa itu diving, seperti apa diving itu. Lalu jika sudah memahami jenis produknya, kalian harus menganalisis apakah produk tersebut memiliki potensi yang mendukung pada kawasan tersebut atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perancangan pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Setelah kita mengetahui potensi suatu produk wisata, langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Di mana dalam tahap merancang pengembangan yang perlu kita ketahui ialah apa saja yang kita butuhkan. Misalnya, bagaimana akses jalan menuju pantai tersebut, alat-alat penyewaan diving, dan lain sebagainya. Tahap pengelolaan di sini, apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Contohnya bekerja sama dengan PADI Dive. Lalu, apakah ada kerjasama dengan pihak nelayan setempat? Lalu yang selanjutnya adalah membuat pedoman ekowisata pada kawasan konservasi dan sekitarnya. Pemilihan lokasi yang sesuai bagi kegiatan ekowisata, tahapan-tahapan dalam perencanaan SOP, analisis resiko, dan rencana alternatif lainnya. Contoh yang dapat saya ambil adalah Pulau Serangan. Pulau Serangan terdapat konservasi penangkaran penyu, di mana lokasi pusat konservasi TCIC Serangan berada di lokasi yang sangat strategis dari pusat pariwisata, serta sesuai dengan kegiatan ekowisata. Tahapan-tahapan perencanaan, salah satu contohnya adalah bagaimana cara menarik wisatawan agar berkunjung ke konservasi penyu dan memberikan edukasi kepada wisatawan. SOP atau Standard Operational Procedure, di mana SOP ini dibuat oleh pihak pengelola. Analisis resiko di sini membicarakan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola. Rencana alternatif, di mana pihak pengelola mencari alternatif perencanaan lainnya atau Plan B. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai integrasi antara kegiatan ekowisata dengan pariwisata. Tujuan adanya integrasi di antara kedua komponen ini adalah agar menciptakan keuntungan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan wisata. Di sini, saya akan mengambil contoh kawasan Pulau Komodo. Pulau Komodo, selain menyediakan kegiatan eksplorasi lokasi habitat komodo, juga melakukan kegiatan konservasi komodo dalam aktivitas wisatanya, sehingga dapat menjaga kelestarian atraksi di daerah ini secara berkelanjutan. Baik, berdasarkan dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata harus berdasarkan pada kegiatan konservatif, sehingga dapat memberikan dampak secara berkelanjutan, baik kepada masyarakat ataupun budaya lokal. Adapun beberapa macam atraksi di bidang ekowisata seperti diving, hiking, camping, dan cycling. Untuk menciptakan sebuah pengembangan ekowisata yang sinergis, dibutuhkan beberapa rancangan dasar seperti SOP dan juga analisis resiko,
sehingga dapat melakukan tindakan preventif apabila adanya pengembangan yang tidak sesuai dengan kaidah pariwisata. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Trust your virtual educational creative tutorial room by IPB International. Sampai jumpa.